Baik, nama saya Mariatul. Saya akan menjelaskan poin kelima dan keenam. Poin kelima itu akibat-akibat pelacuran. Ada beberapa akibat yang ditimbulkan oleh pelacuran ialah sebagai berikut. Yang pertama, menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit. Penyakit yang paling banyak terdapat ialah sipilis dan gonoro atau kencing nanah. Terutama akibat sipilis, apabila tidak mendapatkan pengobatan yang sempurna, bisa menimbulkan cacat jasmani dan rohani pada diri sendiri dan anak keturunan. Antara lain ialah satu, kongenital sipilis atau sipilis herediter atau keturunan yang menyerang bayi semasih dalam kandungan, sehingga terjadi abortus atau keguguran atau bayi lahir mati. Jika bayi bisa lahir, biasanya kurang bobot, kurang darah, buta, tuli, kurang intelijensinya, efek atau rusak cacat mental, dan defek jasmani lainnya. Yang kedua adalah sipilitik amentia yang mengakibatkan cacat mental ringan, retardasi atau lemah ingatan, dan imbisilitas. Sedang yang berat bisa mengakibatkan serangan epilepsi atau ayan, kelumpuhan sebagian dan kelumpuhan total, bisa jadi idiot psikotik, atau menurunkan anak-anak idiosi. Kedua atau B, merusak sendi-sendi kehidupan keluarga. Suami-suami yang tergoda oleh pelacur biasanya melupakan fungsinya sebagai kepala keluarga, sehingga keluarga menjadi berantakan. Dan yang C, mendemoralisasi atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan, khususnya anak-anak muda remaja pada masa puber dan adolescensi. Yang D adalah berkolerasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika seperti ganja, morfin, heroin, dan lain-lain sebagainya. Dan yang E adalah merusak sendi-sendi moral, susila, hukum, dan agama, terutama sekali menggoyahkan norma perkawinan sehingga menyimpang dari adat kebiasaan, norma hukum dan agama, karena digantikan dengan pola pelacuran dan promiskuitas, yaitu digantikan dengan pola pemuasan kebutuhan seks dan kenikmatan seks yang aut-autan, murah, serta tidak bertanggung jawab. Dan yang F adalah adanya pengeksploitasian manusia oleh manusia lain. Pada umumnya, wanita-wanita pelacur itu cuma menerima upah sebagian kecil saja dari pendapatan yang harus diterimanya, karena sebagian besar harus diberikan kepada germo, calo-calo, centeng-centeng, pelindung, dan lain-lain. Dengan kata lain, ada sekelompok manusia benalu yang memeras darah dan keringat para pelacur ini. Dan yang G, bisa menyebabkan terjadinya disfungsi seksual, misalnya impotensi, anorgasme, nimfomania, satiriasis, ejakulasi prematur, yaitu pembuangan sperma sebelum misalkan melakukan penetrasi dalam vagina atau liang sagama dan lain-lain. Dan yang poin keenam yaitu reaksi sosial. Kenyataan membuktikan bahwa semakin ditekan pelacuran, maka semakin luas menyebar prostitusi tersebut. Sikap reaktif dari masyarakat luas atau reaksi sosialnya bergantung pada 4 faktor, yaitu yang pertama, derajat penampakan atau visibilitas tingkah laku, yaitu menyolok tidaknya perilaku immoral para pelacur. Yang B, besarnya pengaruh yang mendemoralisasi lingkungan sekitarnya. Dan yang C, ada kronis tidaknya kompleks tersebut menjadi sumber penyakit kotor, sipilis, dan gonoro, dan penyebab terjadinya abortus serta kematian bayi-bayi. Dan yang D atau keempat, pola kultural, adat istiadat, norma-norma susila, dan agama yang menentang pelacuran, yang sifatnya
represif, dan memaksakan. Reaksi sosial itu bisa bersifat menolak sama sekali dan mengutuk keras serta memberikan hukuman berat sampai pada sikap netral. Masa bodoh dan acuh tak acuh serta menerima dengan baik. Sikap menolak bisa bercampur dengan rasa benci, ngeri, jijik, takut, dan marah. Sedang sikap menerima bisa bercampur dengan rasa senang, muji-muji, mendorong, dan simpati. Baik, sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penanggulangan prostitusi. Prostitusi sebagai masalah sosial sejak sejarah kehidupan manusia sampai sekarang dan selalu ada pada setiap tingkatan peradaban. Perlu ditanggulangi dengan penuh kesungguhan. Usaha ini sangat sukar melalui proses dan waktu yang panjang dan memerlukan pembiayaan yang besar. Pada garis besarnya, usaha untuk mengatasi masalah tunasusila ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, usaha yang bersifat preventif, dan yang kedua, tindakan yang bersifat represif dan kuratif. Usaha yang bersifat preventif diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya pelacuran. Usaha ini antara lain berupa penanggulangan prostitusi. Secara preventif ini harus dilakukan oleh berbagai pihak, baik dari instansi pemerintahan maupun masyarakat setempat, sehingga dapat berjalan maksimal. Usaha represif dan kuratif ini antara lain berupa yang pertama, melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi, orang melakukan pengawasan atau kontrol yang ketat demi menjamin kesehatan dan keamanan para prostitusi serta lingkungannya. Dan yang kedua, untuk mengurangi pelacuran, diusahakan melalui aktivitas rehabilitasi dan resosialisasi agar mereka bisa dikembalikan sebagai warga masyarakat yang susila. Rehabilitasi dan resosialisasi ini dilakukan melalui pendidikan moral dan agama, latihan-latihan kerja, dan pendidikan keterampilan agar mereka bersifat kreatif dan produktif. Dan yang ketiga, penyempurnaan tempat-tempat penampungan bagi para wanita tunasusila terkena razia, disertai pembinaan yang sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Dan yang keempat, pemberian suntikan dan pengobatan pada interval waktu tetap untuk menjamin kesehatan para prostitusi dan lingkungannya. Dan yang kelima, menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersedia meninggalkan profesi pelacuran dan mau memulai hidup susila. Dan yang keenam, mengadakan pendekatan terhadap pihak keluarga para pelacur dan masyarakat asal mereka agar mereka mau menerima kembali bekas-bekas wanita tunasusila itu mengawali hidup baru. Dan yang ketujuh, mencarikan pasangan hidup yang permanen atau suami bagi para wanita tunasusila untuk membawa mereka ke jalan yang benar. Dan yang ke-8, mengikut sertakan ex-WTS atau bekas wanita tunasusila dalam usaha transmigrasi dalam rangka pemerataan penduduk di tanah air dan perluasan kesempatan kerja bagi kaum wanita. Baik, cuma itu saja yang saya jelaskan. Terima kasih.